Halo rekan semuanya, salam olahraga. Kali ini saya akan memberikan deskripsi, gambaran maupun cash flow bagaimana pembentukan pemain sepak bola dari dasar hingga ke level profesional. Mohon disimak video ini, tutorial ini sampai selesai, dari awal sampai selesai agar tidak tertinggal setiap kronologi blogsnya. Dari awal namanya pembentukan pemain itu ada standarnya ya, tidak bisa latihan sembarangan kalau memang mau menuju ke level yang lebih profesional. Pembentukan pemain sendiri ada standar SSB, ada standar liga, standar nasional atau PSSI maupun standar internasional. Pembentukan pemain sepak bola ini juga ada kurikulumnya, juga ada prosedurnya, juga ada alurnya. Tidak bisa dilatih dengan standar yang spekulatif. Semua ada standarnya, ini adalah urut-urutannya, mulai dari pembibitan, menengah, sampai dengan level yang lebih tinggi. Kemudian untuk pemain itu sendiri ada beberapa komponen inti dari pemain sepak bola. Ya, komponen inti dari pemain ini antara lain adalah berurutan dari awal. Yang pertama dari awal ya, dari dasar ada mental, fisik, teknik, dan taktik. Taktik maupun pola main maupun transisi menyerang dan pertahanan ini adalah komponen inti sepak bola yang sudah level paling tinggi di taktik pola main ini. Jadi untuk pemain-pemain yang sudah matang dari sisi mental, fisik, teknik itu bisa langsung latihan taktik atau pola main. Tapi jika masih dasar atau pembibitan itu harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu sebelum belajar taktik ataupun mempraktekkan pola main. Karena taktik pola main ini jika tidak diimbangi dengan skill dan keterampilan olah bola yang matang, tidak akan bisa dipraktekkan. Contohnya saja kontrol bola di sini. Kontrol bola kalau masih sering mental, sering mentah, harus mengejar bola yang tidak perlu, maka sulit untuk menerapkan taktik pola main. Oke, kita bahas satu persatu komponen inti pemain sepak bola. Yang paling dasar adalah mental. Jadi jika seorang pemain benar-benar niat, punya kemauan yang keras, tidak mudah nyerah, tidak mudah grogi, itu bisa menjadi dasar yang kuat jika ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional atau memiliki jenjang karir. Jika mempunyai niat dan kemauan yang keras ini nanti akan punya dorongan yang besar untuk melewati berbagai latihan-latihan ini. Latihan sepak bola itu tidak hanya butuh fisik yang prima, tapi juga membutuhkan otak yang responsif, terutama pada latihan-latihan koordinasi, latihan teknik koordinasi yang sesuai dengan situasi pertandingan. Jika sudah punya niat dan kemauan yang keras, seorang pemain harus melewati latihan fisik tahap demi tahap. Ini pun sebenarnya ada standarnya, sesuai dengan standar di sini. Latihan fisik ini yang paling penting dilatih adalah daya tahan atau endurance. Ini bisa dilatih dengan cara seperti lari maraton, mengelilingi lapangan sebanyak yang Anda bisa. Standarnya 45 menit kali 2 untuk latihan jogging. Kemudian kecepatan bisa dilatih dengan sprint-sprint pendek. Sprint-sprint pendek yang berjarak sekitar 100 meter ataupun 20-40 meter sprint zigzag. Karena pemain bola bukan sprinter, dia harus bisa berlari cepat ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Tidak bisa satu arah seperti sprinter. Semuanya harus dilatih di sini untuk latihan fisiknya. Kemudian di level berikutnya ada latihan teknik. Teknik ini ada kontrol bola, dribbling, passing, shooting, juggling, drill, agility, dan kelincahan. Latihan koordinasi, memadukan antara aspek fisik dan responsibilitas otak atau pikiran. Bagaimana menyelaraskan antara gerakan, pikiran, dan tenaga agar tidak boros tenaga. Karena perintah otak A, jika tubuh mampu melakukan A, respon, maka tenaganya tidak boros. Karena sepak bola harus ke kanan, ke kiri, naik, turun, sangat dinamis. Kemudian di sini adalah latihan kontrol bola ya, untuk teknik, bagian teknik ini kontrol bola. Kontrol bola bisa dibilang sangat sakral untuk pemain sepak bola.
kontrol bola yang lengket, kontrol bola yang tidak mudah mental, rebound ataupun tidak mudah lepas, selalu dalam penguasaan ini adalah sangat penting. Dan kontrol bola itu tidak sekedar dilatih dengan menahan bola secara diam, sebab latihan-latihan teknik ini harus sesuai dengan situasi pertandingan di lapangan. Pada saat game, pada saat latihan bermain, game atau permainan, kontrol bola harus dilatih semuanya, mulai dari kontrol bola diam, kontrol bola jalan, kontrol bola combo. Semuanya harus dilatih. Kontrol bola tidak hanya bola diam, tapi bola mengalir. Ini yang dimaksud dengan latihan sesuai situasi pertandingan, karena pada saat pertandingan sepak bola tidak mungkin pemain akan mengontrol bola diam terus, tidak mungkin. Dia bisa mengontrol bola dengan bergerak ke kanan, ke kiri, naik, turun, bisa diagonal, bisa juga kontrol pada saat di pressing. Nah, latihan-latihan yang sesuai situasi pertandingan ini akan sangat bagus bagi perkembangan seorang pemain. Kemudian berikutnya adalah dribbling. Dribbling untuk latihan dasar yang belum sesuai situasi pertandingan bisa dilatih dengan dribbling satu arah. Tapi jika sudah melakukan latihan dribbling tingkat lanjut, harus sesuai dengan situasi pertandingan. Dribblingnya harus zigzag, bisa cepat merubah-rubah arah bola dari kanan kiri, naik turun, dari diagonal, dari atas ke bawah. Itu harus dilatih semuanya jika ingin memiliki kemampuan dribbling yang dinamis. Kemudian di sini ada passing atas, passing bawah, termasuk juga crossing, shooting. Nah, ini semua bisa diraih. Kontrol bola, dribbling, passing, shooting, dasarnya ada di juggling. Jika Anda punya kemampuan juggling dan melekatkan bola, otomatis Anda mempunyai false kaki yang lentur. False kaki yang lentur ini akan membantu, sangat membantu Anda dalam berlatih kontrol bola yang lengket, dribbling yang bervariatif, passing untuk bola atas, bola bawah, bola menengah, shooting. Kura-kura kakinya sudah bisa beradaptasi sendiri karena sudah bisa melekatkan bola. Kemudian setelah melewati rangkaian latihan teknik yang sesuai dengan situasi pertandingan, jika sudah melewati latihan ini ya, latihan dari dasar, kemudian naik ke level tertinggi adalah permainan taktikal atau permainan pola main. Tahu bagaimana transisi menyerang dan tahu bagaimana transisi saat harus bertahan. Permainan sepak bola dalam level taktik, ini taktik ataupun taktikal ini adalah latihan level paling tinggi. Jadi jika seorang pemain belum matang dari sisi mental, fisik, dan teknik, itu jangan langsung dikasih taktik atau pola main, karena tidak akan jadi, sebab pola main ini hanya bisa dipraktekkan jika semua aspek ini, teknik, fisik, mental, termasuk di dalamnya di sini adalah kontrol bola, passing, itu sudah matang, betul-betul matang. Itu diberi taktik atau pola main pasti jadi. Tapi jika aspek-aspek dasar mental, fisik, teknik, terutama kontrol bola, passing ini belum matang, diberi pola main akan lebih sering kacau pola permainannya. Sebab kalau kontrol bolanya masih belum lengket, ketika menerapkan sebuah pola main itu pasti bola akan sering muntah, sering lepas dari penguasaan, dan pemain harus mengejar-ngejar bola yang tidak perlu. Nah, disinilah pola bermain akan kacau. Maka dari itu taktik dan pola main ini adalah level paling tinggi. Sebelum melakukan praktek taktik pola main ini, pastikan pemain benar-benar siap dari sisi mental, fisik, dan teknik, aspek-aspek di sini, sehingga nanti bisa menerapkan taktik pola main. Taktik pola main ini ada beberapa intinya ya. Jadi seorang pemain sepak bola jika sudah matang, dia sudah harus tahu visi bermain sepak bola. Pemain sepak bola yang punya visi bermain adalah dia tahu sebelum dapat bola, bahkan sebelum bisa mendribble atau mendapat bola, dia sudah tahu mana posisi teman, mana posisi lawannya, dan mana posisi ruang kosongnya. Sehingga jika sudah dapat bola, pemain ini sudah langsung paham bola mau dialirkan kemana, sehingga nanti pada saat praktek taktik pola main itu ball positionnya sudah bagus, karena pada saat mengaplikasikan pola main ini pemain sudah matang betul dari dasar-dasar teknik, fisik, mental ini dipadu dengan
pengetahuannya, responsibilitas otak dan pikirannya pada saat sebelum dapat bola, tahu posisi lawan, tahu posisi temennya, tahu ruang kosong di mana, sehingga sesudah dapat bola dia tidak kebingungan, main efektif sekali, kontrol sekali, kasih sudah langsung tepat pada pemain yang tepat, di ruang yang tepat, maka ball position akan tercapai. Jika ball position akan tercapai, permainan akan sangat bagus, sangat cantik, bola mengalir di setiap lini tanpa harus memboroskan tenaga untuk dribbling ke kanan ke kiri yang kadang tidak diperlukan. Dan untuk melatih semua aspek komponen pemain sepak bola ini, diharapkan setiap kali latihan harus memuat aspek-aspek latihan ini, sehingga pemain akan semakin terbentuk secara matang dengan kronologi yang benar, urutan yang benar, melalui loncatan-loncatan yang memang sesuai kurikulum sepak bola. Jadi sepak bola juga seperti sama sekolah ya, ada kurikulumnya, ada urutannya, ada prosedurnya. Tidak bisa berlatih semaunya, spekulatif ataupun melompat-lompat. Maunya latihan teknik dulu, latihan fisik dulu, senang main game dulu, tidak bisa. Untuk mencapai level yang bagus harus melewati prosedur dan kurikulum sepak bola, kurikulum yang sudah ada standarnya ya di sini, baik dari standar untuk paling dasar di SSB, standar liga, standar nasional PSSI, dan standar internasional seperti FIFA. Semua ada urut-urutannya, ada prosedur dan kurikulumnya. Sementara itu yang bisa disampaikan mengenai proses pembentukan pemain sepak bola hingga ke level profesional. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensinya. Salam olahraga. Jika ingin mendapatkan info lebih kontinu, Anda bisa subscribe channel TOWP ini. Selamat bekerja dan beraktivitas. Terima kasih.